Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di video tutorial spreadsheet. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan fungsi matematika pada Microsoft Excel. Sebelum menyimak video ini, saya harapkan anak-anak sudah membaca materi yang ada di blog kelas Mega, yaitu materi tentang penggunaan fungsi matematika pada Microsoft Excel, sehingga nanti anak-anak lebih mudah melakukan praktek secara mandiri di rumah. Selanjutnya, pada blog juga sudah disediakan latihan soal praktik yang harus anak demonstrasikan di rumah secara mandiri. Jadi, tinggal diklik di soal, kemudian tugas, cari latihan praktik 1 menggunakan fungsi matematika pada Microsoft Excel. Nah, di sini anak-anak ditugaskan untuk membuat daftar gaji karyawan CV Lokasari bulan Agustus tahun 2021. Jadi, sebelum anak-anak praktik secara mandiri, saya akan demonstrasikan bagaimana membuat daftar gaji karyawan dan mengisi kolom-kolom yang masih kosong dengan data-data menggunakan fungsi matematika. Di bawahnya anak-anak sudah bisa lihat langsung ada petunjuk yang harus anak-anak kerjakan. Jadi ini sudah saya copy ke dalam worksheet. Nah, di sini kita akan bekerja membuat tabel data daftar gaji karyawan. Nah, untuk menampilkan worksheet ini, anak-anak tinggal membuka di Start, kemudian tinggal memilih aplikasi Microsoft Excel-nya. Bisa diklik 2 kali atau klik kanan kemudian open, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah sesuai instruksi. Pertama, kita harus membuat tabelnya sesuai dengan selnya masing-masing. Jadi maksudnya selnya masing-masing adalah kita memulai dari kolom A. Di baris pertama, kita harus membuat judul kolom terlebih dahulu. Jadi daftar gaji, nama perusahaan, bulan, kemudian diikuti dengan tabelnya. Mari kita langsung praktekkan saja. Pertama, kita ketik judulnya. Kemudian setelah ini di bawahnya kita buat kolom. Ini ada satu kolom, satu baris dikosongkan. Jadi kita mulai dari baris ke-5. Di baris ke-5 kita ketik nomor, kemudian nama, setelah gaji pokok kita buat jumlah jam lembur, kemudian uang lembur. Selanjutnya kita buat jumlah gaji, lalu asuransi kesehatan. Nah, di sini saya contohkan misalnya asuransi kesehatannya 1%. Kemudian setelah asuransi kesehatan, gaji neto. Nah, setelah ini baru kita beri border. Kita isi dulu nomornya. Jadi di sini kita ilustrasikan ada 6 orang karyawan. Kemudian kita beri kolom, beri border atau bingkai. Kemudian kita atur judulnya. Jadi kita merge cell dulu agar kolom A sampai I ini menjadi satu, sehingga judulnya berada di tengah.
kemudian kita cetak tebal. Nah, selanjutnya untuk judul tabelnya ini kita tebalkan, kemudian kita buat rata tengah. Nah, di sini ada beberapa judul atau nama tabel yang tidak muncul semuanya atau kolomnya kekecilan. Jadi cara mengaturnya kita bisa gunakan wrap text. Kemudian kita geser ke bawah sehingga muncul nama kolomnya secara keseluruhan. Ini tinggal kita rapikan saja. Kemudian untuk nomor juga kita buat rata tengah. Nah, setelah ini kita lihat di bagian bawah itu ada 3 baris tambahan. Yang pertama total gaji karyawan, kita isi dulu. Kemudian yang kedua berisi jumlah jam lembur karyawan perempuan. Dan yang terakhir jumlah jam lembur karyawan laki-laki. Nah, setelah ini kita satukan lagi dari kolom A sampai kolom H dengan merge cell supaya kolomnya menyatu, barisnya menyatu, baris 12 ini. Ini tinggal kita rapikan, kita tebalkan, kemudian tambahkan bordernya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal melengkapi nama dan gender serta gaji pokok. Nah, di sini saya buat saja langsung, jadi tidak sama persis dengan di soal. Misalnya nama yang pertama Anissa, kemudian Joko, Rudi, Dina, Amin, dan Siska. Kalau sudah, misalnya gaji pokoknya untuk Anissa 2 juta, kemudian Joko 1.800.000, kemudian saya ilustrasikan untuk jumlah jam lemburnya. Nah, setelah ini mari kita format untuk gaji pokok. Kita ikuti petunjuk nomor 2. Gaji pokok dibuat dengan menggunakan format accounting ERP. Jadi caranya memformat adalah kita blok terlebih dahulu gaji pokok, kemudian klik kanan, kita cari format cell, kemudian kita pilih accounting, lalu simbolnya gunakan rupiah. Setelah itu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian instruksi yang ketiga, jumlah jam lembur dibuat dengan format custom general, kemudian keterangannya adalah jam. Jadi kita blok terlebih dahulu jumlah jam lembur, kemudian klik kanan, kita pilih format cell. Nah, di sini kita pilih custom general. Di sini di bagian tipe kita beri tanda petik, kemudian ketik jam karena keterangannya adalah jam. Nanti munculnya seperti ini. Jadi anak-anak tinggal klik OK. Kemudian kita rapikan rata tengah. Nah, ini
Jadi instruksi nomor 1, 2, dan 3 sudah kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan instruksi nomor 4 dan seterusnya. Jadi instruksi nomor 4 adalah data uang lembur diperoleh dari jumlah jam lembur dikali dengan nominal uang lembur sebesar 10.000. Jadi setiap lembur per jam karyawan itu dibayar 10.000. Maka rumusnya adalah seperti biasa, sebelum kita mengetik rumus, kita harus mengetik terlebih dahulu sama dengan, kemudian kita klik jumlah jam lemburnya, kita kalikan. Untuk tanda kali atau simbol kali kita gunakan simbol bintang di keyboard masing-masing. Kemudian kita ketik nominal 1000 tanpa titik dan tanpa RP. Ini kemudian langsung saja di enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik. Sudah? Nah, ini kan satuannya masih jam. Jadi ini kita ganti menjadi rupiah. Kita gunakan accounting, kemudian RP, oke. Hasilnya seperti ini. Jadi tidak perlu susah-susah menghitung satu persatu. Kemudian untuk jumlah gaji kita masuk ke instruksi yang kelima. Data jumlah gaji diperoleh dari penjumlahan gaji pokok dengan uang lembur. Jadi di sini ada kolom D yaitu gaji pokok dan uang lembur kolom F. Nah, untuk rumusnya kita klik di jumlah gaji, kemudian kita beri sama dengan, kita tinggal mengklik sel D6 lokasi gaji pokok, kemudian ditambah. Karena ini adalah menjumlahkan, maka kita gunakan simbol tambah. Jadi D6 ditambah dengan uang lembur di sel F6. Setelah ini tinggal di enter. Nah, kalau muncul seperti ini, kita tinggal geser saja kolomnya. Itu artinya kolomnya ukurannya tidak sesuai dengan data yang ada di dalamnya. Jadi kita geser supaya muncul nominalnya. Setelah ini kembali kita tinggal tarik saja dan datanya akan muncul secara otomatis. Instruksi nomor 5 sudah, kita masuk ke instruksi nomor 6. Jadi data asuransi kesehatan diperoleh dari jumlah gaji dikali dengan 1%. Jadi jumlah gaji tadi kita sudah cari dan dia ada di posisi kolom G. Nah, kemudian untuk mengisi kolom H kita beri rumus sama dengan kita klik jumlah gaji di sel G6, kemudian kita kalikan dulu dengan 1%. Jadi ketik simbol bintang, kemudian ketik 1%, lalu enter. Nah, ini kembali kita tarik ke bawah. Instruksi selanjutnya, jadi nomor 6 sudah. Instruksi selanjutnya nomor 7. Gaji neto diperoleh dari jumlah gaji dikurangi dengan asuransi kesehatan. Nah, langsung saja. Jadi kita siapkan gaji neto di kolom I, angka pertama. Kita beri sama dengan, kemudian kita klik jumlah gaji di sel G6 dikurangi dengan asuransi kesehatan di sel H6. Jadi gaji neto diperoleh dari jumlah gaji dikurangi dengan asuransi kesehatan. Kita tinggal tekan enter, maka hasilnya langsung kelihatan. Tinggal kita tarik sampai ke sel I11. Nah, jadi hasilnya seperti ini anak-anak. Instruksi selanjutnya yaitu instruksi nomor 8, di mana kita diminta mencari
total gaji karyawan yang diperoleh dari penjumlahan gaji neto seluruh karyawan. Jadi gaji neto dari 6 karyawan ini akan kita jumlahkan. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi matematika sum. Jadi rumusnya adalah sama dengan kemudian kita ketik sum atau bisa diklik di sini, diklik 2 kali. Kemudian kita beri kurung buka. Nah, di sini sudah ada petunjuk. Pada Microsoft Excel sudah dijelaskan. Di sini kita harus memilih range yang akan kita jumlahkan. Jadi setelah mengetik sum dan tanda panah kurung buka, kita tinggal memblok range yang akan kita jumlahkan. Jadi di sini kita blok range I6 sampai dengan I11 karena kolom inilah yang akan kita jumlahkan semuanya. Setelah itu kita tinggal tekan, kita beri kurung tutup lalu enter. Nah, ini kita lebarkan lagi kolomnya supaya seluruh angkanya muncul. Hasilnya seperti ini anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan mencari jumlah jam lembur karyawan perempuan. Ini sesuai dengan instruksi nomor 9. Jadi pada instruksi nomor 9 kita diminta untuk mencari data jumlah jam lembur karyawan perempuan yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh jam lembur karyawan perempuan. Jadi di sini CV Lokasari mempunyai 3 karyawan perempuan yang masing-masing memiliki jam lembur 20, 20 dan 23. Jadi di sini kita akan menjumlahkan secara otomatis menggunakan fungsi sum if. Nah, langsung saja kita klik di sel I13. Pertama, seperti biasa kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik rumusnya sum if, atau kita bisa pilih di sini dengan mengklik 2 kali, beri kurung buka. Nah, di sini sudah muncul formulanya. Jadi yang pertama harus kita pilih adalah range. Range yang mana yang akan kita jumlahkan. C6 sampai C11. Kemudian kita beri titik koma. Sesuai dengan petunjuk yang ada di sini, kita beri titik koma. Kemudian kita menuju ke kriteria. Kriterianya apa? Nah, di sini kita akan mencari yang perempuan. Jadi kita ketik dia perempuan di dalam tanda petik. Jadi ketika kita mengetik teks pada rumus atau formula harus dilengkapi dengan tanda petik sehingga nanti rumusnya terbaca. Setelah ini kita beri titik koma lagi. Nah, untuk komputer atau laptop anak-anak biasanya ada perbedaan, ada yang bisa menggunakan titik koma, ada yang bisa menggunakan koma saja. Jadi disesuaikan dengan kondisi laptop masing-masing. Setelah ini kita cari sum range-nya. Jadi yang mana data yang akan kita jumlahkan. Di sini kita akan menjumlahkan data jam lembur. Jadi kita blok data jam lemburnya atau range jam lemburnya, yaitu di kolom di range E6 sampai dengan E11. Setelah semuanya terisi, langsung kita beri kurung tutup lalu enter. Nah, jadi di sini ada 63 jam. Kemudian untuk mencari jumlah jam lembur laki-laki, instruksi nomor 10. Jadi kita akan mencari data jumlah jam lembur karyawan laki-laki diperoleh dari menjumlahkan seluruh jam lembur karyawan laki-laki. Rumusnya sama, cuma yang membedakan adalah di kriterianya. Jadi kita gunakan rumus yang hampir sama dengan yang tadi. Kita ketik sama dengan, kemudian sum if, beri kurung buka,
range-nya kita blok dulu C6 sampai C11, kemudian beri koma atau titik koma, kemudian kriterianya. Karena kita akan menggunakan data laki-laki, jadi kita ketik laki-laki di dalam tanda petik. Kemudian titik koma lagi, lalu kita tentukan sum range-nya. Jadi di sini kita blok range E6 sampai range E11. Kemudian kita beri kurung tutup lalu di enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Jadi di sini ada 3 orang karyawan laki-laki, masing-masing memiliki jam lembur 21, 22, dan 18. Jumlahnya otomatis 61. Kita menuju ke instruksi yang nomor 11. Data uang lembur, data gaji, kemudian data asuransi, data gaji neto, dan total gaji karyawan dibuat dengan menggunakan format accounting RP. Jadi kita cek dulu apakah sudah semua menggunakan format accounting RP. Jadi ini sudah ya. Kita bisa cek di format cell, kemudian kita lihat accounting RP. Kemudian nomor 11 sudah. Nomor 12, di sini kita diminta untuk men-setting data jumlah jam lembur karyawan perempuan dan laki-laki gunakan format custom general jam. Jadi ini kita buat custom format cell dulu, kemudian kita pilih custom general, kita beri tanda petik jam. Hasilnya nanti seperti ini, tinggal kita oke. Nah, instruksi 12 sudah. Selanjutnya adalah simpan file Excel Anda menggunakan nama LP1 underscore nama lengkap. Jadi di sini kita tinggal menyimpan file ini menggunakan nama LP1 underscore nama. Jadi bisa pakai save as untuk data yang sudah sempat disimpan. Kalau anak-anak belum sempat menyimpan, bisa gunakan save. Jadi kita klik save as, kemudian misalnya kita simpan di folder my document. Jadi di sini kita isi LP1 underscore nama. Setelah ini kita save. Nah, nanti data sudah tersimpan dalam nama LP1 underscore nama. Nah, itu tadi bagaimana menggunakan fungsi matematika dalam Microsoft Excel. Jadi kita di sini sudah menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan gaji neto. Kemudian kita menggunakan rumus sum if untuk mencari jumlah jam lembur, kriteria karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Selain itu, kita juga sudah menggunakan simbol matematika dalam mencari uang lembur. Kita menggunakan simbol kali tanda bintang, kemudian untuk jumlah gaji kita gunakan simbol penjumlahan yaitu tambah. Kemudian untuk gaji neto kita gunakan simbol pengurangan. Jadi jumlah gaji dikurangi dengan asuransi kesehatan. Nah, itu tadi beberapa fungsi matematika yang kita terapkan pada kasus daftar gaji karyawan. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak uji coba sendiri secara mandiri di rumah. Semoga nanti anak-anak bisa mempraktekkannya dengan baik. Jadi apabila muncul kesulitan bisa dilihat lagi di blog kelas Mega tentang rumus-rumus yang diperlukan. Selamat mencoba, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.